Assalamualaikum. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Septia Dwiliani, bisa dipanggil dengan Septia. Jadi, di video pertama saya akan menjelaskan materi tentang Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Unit 1, kita dan masyarakat global. Di era globalisasi telah membawa manusia pada satu tahap peradaban yang cukup maju, yang ditandai oleh berbagai penemuan baru dan kemajuan di berbagai bidang. Berbagai perubahan yang menyertai era globalisasi ini pada gilirannya juga memberikan pengaruh pada cara pandang manusia terhadap kehidupan alam semesta. Globalisasi memiliki makna yakni sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia atau KBBI. Banyak faktor yang mendorong terjadinya globalisasi. Dampak positif dari globalisasi ialah teknologi dan transportasi yang semakin canggih, transaksi bidang ekonomi antar negara menjadi sangat mudah, pengiriman barang dan jasa bisa dengan sangat mudah dilakukan, pengembangan ilmu pengetahuan, terjadinya hubungan antara warga dunia, dan informasi yang mudah diakses. Ada juga dampak negatifnya, ialah nilai-nilai kearifan dan kebudayaan lokal yang semakin lunturnya seiring dengan penetrasi dari kebudayaan yang datang dari luar dunia. Ada 3 respon yang diberikan oleh sebuah kelompok terhadap fenomena globalisasi ini. Yang pertama, kelompok reduksionis yang menolak mentah-mentah segala bentuk produk pemikiran era globalisasi. Kelompok kedua, mereka yang menerima segala bentuk produk globalisasi dengan tidak pernah melakukan filter terhadapnya. Kelompok ketiga, mereka yang memilih untuk bersikap adaptif, tidak menampik tetapi juga tidak menerima begitu saja. Unit 2, kolaborasi budaya. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari agama, budaya, bahasa, etnis, dan adat istiadat. Upaya untuk melestarikan keragaman Indonesia agar dapat menjadi model sosial sekaligus mencegah potensi konflik di tengah masyarakat Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya kolaborasi budaya antara masyarakat satu dengan masyarakat lain yang berbeda budaya, akan terjalin komunikasi lintas budaya. Apa sih komunikasi lintas budaya itu? Komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berasal dari latar belakang sosial budaya yang berbeda. Komunikasi lintas budaya ini diperlukan agar masyarakat mengenal budaya yang lain sehingga muncul sikap saling menghargai perbedaan dan keragaman budaya sekaligus mengikis prasangka. Unit 3, interaksi budaya Nusantara di kancah dunia. Perkembangan teknologi informasi dan juga transportasi meniscayakan seseorang atau sekelompok orang berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai belahan dunia. Hal ini membawa konsekuensi adanya pertukaran budaya di kancah global. Orang tidak dapat lepas dari budaya tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Dengan budaya yang mengakar di dalam dirinya, ia juga harus berbagi ruang dengan orang lain dari budaya lain. Pertukaran budaya tersebut sangat mungkin berpotensi menimbulkan konflik. Konflik dapat dicegah dengan munculnya kesadaran bahwa setiap orang harus mampu dan mau memahami budaya orang lain yang berbeda dengannya. Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia tentu saja tidak dapat menghindarkan diri dan menutup atau mengisolasi diri dari bangsa dan negara lain. Kita harus mampu bergaul secara global dengan bangsa dan negara lain tanpa kehilangan identitas keindonesiaan kita. Berpikir global, bertindak lokal, merupakan sikap moderat yang tepat bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Menolak atau meniru secara membabi buta apa saja dari luar bukanlah sikap yang bijak. Tidak semua yang berasal dari luar itu baik, dan juga tidak semua yang berasal dari luar itu buruk.
Kita ambil yang baik dari mereka sembari mempertahankan dan melestarikan tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Unit 4, merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Budaya lokal harus dilestarikan agar budaya itu tidak punah dan diakui oleh negara lain. Karena budaya lokal dapat menjadi identitas dan warisan tak ternilai dari sebuah kelompok masyarakat atau negara. Keragaman budaya daerah akan memperkaya kebudayaan nasional sehingga harus dibanggakan. Berikut salah satu contoh cara melestarikan kebudayaan lokal di era globalisasi. Pertama, mempelajari budaya lokal. 2. Mengikuti kegiatan budaya asal dengan ikut serta di dalamnya. Ketiga, mengenalkan produk budaya lokal ke kancah global. Unit 5, stereotip, diskriminasi, dan bullying. Stereotip adalah keyakinan atau prasangka kita terkait dengan sekelompok orang, baik itu positif maupun negatif. Stereotip dalam bentuk negatif bisa kita sebut dengan prasangka. Sedangkan diskriminasi adalah prasangka yang lahir dalam bentuk perilaku. Dalam kata lain, diskriminasi adalah stereotip positif atau negatif dalam bentuk perilaku. Bullying atau perundungan adalah segala bentuk penindasan yang dilakukan dengan sengaja. Selanjutnya kita akan membahas tentang NKRI. Unit 1, sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia. Blok Ambalat yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Kemudian pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya. Namun, pada tahun 1979, secara sepihak Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia memperoleh protes tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga negara-negara lain. Pada tahun 1980, Indonesia secara tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran itu. Bagi Indonesia dan juga negara-negara lain, garis batas yang ditentukan Malaysia keluar dari ketentuan zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut. Lalu apa sih motivasi Malaysia ingin mengklaim Blok Ambalat? Tentu saja karena potensi minyak bumi yang sangat besar di tempat itu. Klaim Malaysia terhadap kepemilikan Blok Ambalat berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Internasional nomor 102 tahun 2002 yang memutuskan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi hak milik Malaysia. Padahal Malaysia bukanlah negara kepulauan dan ini membawa konsekuensi terhadap batas wilayah kelautan Malaysia. Jika merujuk pada UNCLOS tahun 1982, hanya diperbolehkan menarik pangkal biasa atau garis pangkal lurus, dan itu berarti tidak diperbolehkan menarik garis pangkal laut dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia tetap berpegang teguh pada UNCLOS tahun 1982 yang menyebutkan bahwa landasan kontinen dihitung dari sejauh 200 mil laut dari garis pangkalnya. Selain itu, Indonesia telah lebih dahulu dikenal sebagai negara kepulauan. Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, waktu itu memilih damai dan mengakhiri konflik dalam kasus sengketa Blok Ambalat. Unit 2, cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya adalah 1. Negosiasi, 2. Mediasi dan jasa-jasa baik, 3. Konsiliasi, 4. Penyelidikan, 5. Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Unit 3, penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Ada 4 upaya penyelesaian konflik. 1. Perundingan bilateral.
Langkah ini memberikan kesempatan kepada masing-masing negara untuk menyampaikan argumentasi terhadap wilayah yang dipersengketakan. 2. Menetapkan wilayah yang disengketakan sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. 3. Memanfaatkan ASEAN sebagai organisasi regional. 4. Jalan terakhir dari penyelesaian sengketa ini adalah dengan membawa ke mahkamah internasional. Baik teman-teman semua, sudah selesai video hari ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.